Halo siswa Indonesia, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gejala pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Apa penyebab terjadinya pemanasan global, dampaknya, dan solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, dan apa yang bisa kita lakukan juga untuk mengatasi pemanasan global. Asap yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor, dan aktivitas pembangkit listrik memicu dampak sebagai salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Bagaimana hubungan asap tersebut dengan pemanasan global? Mari kita pelajari pada video kali ini. Asap dari aktivitas manusia mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Salah satunya menjadi penghalang pemantulan panas bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Nah, kita pelajari dulu apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi oleh adanya radiasi matahari menuju atmosfer bumi. Sebagian radiasi matahari berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah, yang mana sebagian diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, sederhananya, panas itu tidak bisa kembali ke atmosfer sehingga diserap oleh bumi dan memanasi bumi. Kalau memanasi bumi lebih dari pada biasanya, maka panas bumi akan meningkat suhu rata-ratanya. Sehingga itulah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi sebagian sinar tidak dapat dipantulkan karena tertahan oleh gas rumah kaca, sehingga hal tersebut yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Jadi tadi panas buminya tadi kan nggak bisa keluar ke atmosfer. Panas bumi itu diserap oleh bumi karena dia itu ditahan oleh gas rumah kaca. Jadi untuk dia memantul ke atmosfer itu tertahan oleh gas rumah kaca. Oke ya. Nah, kita perlu tahu dulu apa sih gas rumah kaca. Kita akan lanjutkan. Oke ya. Nah, kita bisa amati apa penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang dimaksud adalah karbon dioksida, uap air, metana, CFC, dinitrogen oksida, dan ozon. Gas rumah kaca paling banyak dihasilkan dari kegiatan industri dan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak. Secara alami, gas rumah kaca dihasilkan dari suatu penguapan dan erupsi gunung vulkanik yang aktif. Nah, dari sini kita bisa meng-headline bahwa penyebab utama pemanasan global itu karena adanya efek rumah kaca. Ya, proses terperangkapnya panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi akibat gas-gas rumah kaca di atmosfer yang melebihi batas normal terjadi secara berulang-ulang, sehingga suhu bumi terus meningkat. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Dalam konsentrasi yang seimbang, efek rumah kaca memiliki peran penting dalam melindungi makhluk hidup di bumi, yaitu sebagai penghangat. Tanpa adanya efek rumah kaca, bumi akan diselimuti es dengan suhu mencapai kurang dari minus derajat minus 18 derajat Celcius. Nah, pemicu meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer adalah penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan CFC dalam kehidupan sehari-hari, kotoran ternak, sampah, dan deforestasi. Yang pertama adalah penggunaan bahan bakar fosil. Peningkatan jumlah industri dan sarana transportasi
selalu diikuti dengan peningkatan penggunaan bahan bakar dari fosil, seperti minyak bumi dan gas alam yang menghasilkan pembakaran berupa gas-gas rumah kaca. Gas karbon dioksida, jika dikombinasikan dengan adanya air, akan membentuk senyawa korosif yang berpotensi mencemarkan tanah dan air. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang disebut dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi adalah produk migas berupa BBM dan non-BBM. Adapun termasuk bahan bakar minyak adalah afgas, aftur, bensin, minyak tanah, solar, diesel, dan minyak bakar. Yang kedua adalah penggunaan CFC. Klorofluorokarbon atau CFC merupakan senyawa kimia yang terdiri atas atom karbon, klorin, dan fluorin. Gas CFC digunakan sebagai bahan refrigeran untuk kulkas atau pendingin ruangan atau AC, serta bahan rumah tangga yang dikemas dalam botol aerosol. Gas CFC pada lapisan stratosfer dipecah oleh radiasi sinar UV, kemudian terurai dan melepaskan atom-atom klorin. Atom klorin bereaksi dengan ozon secara terus-menerus mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Akibatnya peningkatan paparan radiasi sinar UV yang masuk ke permukaan bumi. Yang ketiga adalah kotoran ternak. Sapi merupakan hewan ruminansia yang memiliki rumen yang di dalamnya terdapat mikroorganisme yang memecah selulosa pada dinding sel tumbuhan. Dalam proses tersebut terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan dalam rumen sapi dikeluarkan dalam bentuk feses dan gas buangan. Gas metana ini memiliki kontribusi dalam menyebabkan pemanasan global. Gas metana adalah gas yang terbentuk dari dekomposisi anaerob, limbah organik, dan juga penyumbang emisi gas rumah kaca. Gas metana memiliki potensi pemanasan global 25 kali dibandingkan dengan karbon dioksida, sehingga kegiatan peternakan memiliki dampak yang lebih signifikan daripada gas CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Yang keempat adalah sampah. Sisa makanan pada tempat pembuangan sampah akan membusuk dan membentuk gas metana, yang merupakan gas rumah kaca. Sisa makanan yang dibuang dalam tempat menyumbangkan kadar gas rumah kaca di atmosfer. Metode pengelolaan sampah yang kurang efektif juga dapat mempengaruhi kadar gas rumah kaca di atmosfer. Salah satunya adalah pembakaran sampah secara terbuka. Pengelolaan sampah dengan cara tersebut menghasilkan gas-gas yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan, di antaranya CO2 dan CH4. Yang kelima, deforestasi. Deforestasi adalah kondisi penurunan luas hutan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Perubahan lahan tersebut sering berakibat pada kebakaran hutan sehingga terbuangnya emisi gas karbon di atmosfer. Jika deforestasi dan kebakaran hutan terjadi terus-menerus dan tidak segera ada pencegahan, akan mempercepat terjadinya pemanasan global. Emisi yang tinggi akibat deforestasi dapat menyebabkan berbagai dampak serius, di antaranya suhu bumi mengalami peningkatan, meningkatnya intensitas curah hujan per tahun yang mengakibatkan bencana, menimbulkan ancaman pangan dari perubahan iklim yang ditimbulkan, dan permukaan air laut menjadi naik. Jadi kita sebelum masuk ke dampak pemanasan global, kita bisa meng-headline bahwa pemanasan global itu terjadi akibat adanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu terjadi akibat adanya aktivitas manusia yang sudah saya sebutkan. Di antaranya 5 tadi. Oke ya, sekarang kita lanjut ke dampak pemanasan global. Dampak dari pemanasan global adalah mencairnya es di kutub-kutub bumi, meningkatnya permukaan air laut, perubahan iklim,
punahnya flora dan fauna, mencairnya es di kutub-kutub bumi, dan timbulnya wabah penyakit. Yang pertama adalah mencairnya es di kutub-kutub bumi. Daratan es berwarna putih yang luas membentang memiliki kemampuan untuk memantulkan sinar matahari sehingga berperan menjaga kestabilan suhu bumi. Dengan hilangnya daratan es di kutub dapat memicu terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Bongkahan es yang pecah dan terbawa aliran air laut akan mencair di lautan. Akibatnya, wilayah daratan mengalami penyusutan serta terjadinya erosi pantai, badai, dan banjirop. Terjadinya peningkatan permukaan air laut sangat merugikan kehidupan masyarakat, khususnya berada di wilayah pesisir pantai. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan pola perilaku iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, dan arah serta kecepatan angin. Adanya kenaikan suhu bumi dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Contohnya, pada daerah subtropis, salju yang menyelimuti pegunungan akan cepat mencair. Musim tanam akan menjadi lebih panjang serta suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Sementara pada daerah tropis, udara akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan, sehingga curah hujan juga akan semakin tinggi. Musim hujan yang berkepanjangan akan menimbulkan banjir, akibatnya tanaman menjadi busuk atau rusak. Sebaliknya, musim kemarau yang berkepanjangan akan merusak tanah dan tanaman menjadi kering. Dua kondisi tersebut tentu merugikan bagi para petani, yaitu terancam gagal panen. Dampak lainnya dari perubahan iklim adalah gangguan ekosistem dengan punahnya beberapa spesies, perubahan siklus hidup flora dan fauna, serta peningkatan keasaman air laut. Yang keempat, punahnya flora dan fauna. Tanaman yang berada di lingkungan pegunungan es akan kehilangan ruang untuk bertumbuh akibat mencairnya glasier. Akibat mencairnya glasier pegunungan Alpen, para ahli memprediksi terdapat 22% spesies yang diteliti akan punah 150 tahun lagi setelah glasier menghilang. Beberapa contoh tanaman endemik yang terancam punah di pegunungan Alpen antara lain Mossy Sassifraga oppositifloria, dan Cardamine residivolia. Yang kelima adalah timbulnya wabah penyakit. Perubahan iklim dapat mengubah siklus hidup beberapa hama sehingga terjadi wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya. Meningkatnya kasus demam berdarah karena munculnya ruang baru untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam disertai perpindahan penduduk ke tempat pengungsian sehingga memicu munculnya penyakit seperti diare, malnutrisi, dan penyakit kulit. Jika daerah es yang membeku selama berabad-abad mencair, terdapat banyak patogen yang melepas dan menyebar ke bagian wilayah sehingga terjadi wabah penyakit. Contoh kasusnya adalah penyakit antraks yang muncul akibat mencairnya bangkai rusa di Siberia pada tahun 2016. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi pemanasan global? Yang pertama, mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati. Yang kedua, penanaman hutan kembali atau reboisasi karena hutan memiliki fungsi vital bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di dunia. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Jika jarak tempat yang ingin dikunjungi tidak terlalu jauh, Anda dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Nah, kemudian menghemat energi dengan mematikan lampu pada siang hari, menggunakan lampu hemat energi atau mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Kita dapat memulai untuk menggunakan sumber energi alternatif terbarukan seperti angin, matahari, air, dan lainnya.
mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan plastik, air minum dari kemasan plastik, dan kantong plastik. Selalu sediakan tas belanja jika berpergian. Melakukan pengelolaan sampah dengan benar, sampah dimasukkan sampah yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, hingga pendaur ulangan. Lakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, teman, kerabat, atau masyarakat luas, misal dengan memberikan pengetahuan untuk menjaga alam. Nah, ini beberapa hasil kesepakatan dunia internasional. Kekhawatiran terhadap dampak pemanasan global menjadi isu global yang menjadi perhatian sangat serius dari berbagai kalangan di dunia. Dalam upaya menanggulanginya, beberapa konferensi antar negara diselenggarakan untuk membahas isu tersebut. Nah, ini beberapa contoh kesepakatan internasional. Yang pertama adalah IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change. Yang kedua, Protokol Kyoto. Yang ketiga, Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Yang keempat, Sustainable Development Goals. Oke, semoga bisa dipahami tentang gejala pemanasan global, baik penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana kita menanggulanginya supaya tidak semakin berbahaya. Terima kasih. Silakan tuliskan pertanyaan di dalam kolom komentar jika masih